Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Syakila, biasa dipanggil Atika, asal sekolah saya dari MTS Sains Salahuddin Wahid Buira. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percobaan yang bertema respirasi anaerob. Perlu kita ketahui bahwa respirasi anaerob merupakan proses katabolisme yang tidak memerlukan oksigen. Nah, adapun tujuan pada percobaan kali ini, yang pertama, untuk mengetahui proses fermentasi alkohol. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja yang dihasilkan dari proses fermentasi alkohol. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh suhu terhadap kinerja enzim dalam proses fermentasi. Nah, di depan saya ini sudah ada beberapa alat dan bahan yang kita perlukan. Yang pertama, ada 4 botol air mineral, lalu ada air kapur sebanyak 300 ml, lalu ada air gula dengan perbandingan air 300 ml dan gula sebanyak 80 gram. Lalu ada femipan sebesar 11 gram. Lalu ada indikator fenilftalin atau biasa kita sebut indikator PP, plasisin, selang bening, serta sedotan. Nah, setelah menyiapkan alat dan bahan, kita akan masuk ke langkah percobaan. Yang pertama, kita melubangi 2 tutup botol dengan 3 lubang pada percobaan pertama, 1 lubang pada tabung A dan 2 lubang pada tabung B. Setelah itu, kita melubangi 4 lubang pada percobaan kedua, 2 lubang pada tabung A dan 2 lubang pada tabung B. Nah, setelah kita melubangi tutup botol, kita akan menghubungkan selang serta memasukkan sedotan pada lubang. Seperti ini gambarannya. Nah, perbedaannya pada percobaan pertama dia hanya memerlukan 1 sedotan pada tabung B, sedangkan pada percobaan kedua dia memerlukan 2 sedotan pada tabung A serta tabung B. Nah, setelah kita merangkai sedemikian rupa, kita akan memasukkan air gula pada tabung A baik pada percobaan pertama maupun percobaan kedua. Nah, setelah kita memasukkan air gula pada percobaan pertama maupun percobaan kedua, kita akan memasukkan air kapur pada tabung B baik di percobaan pertama maupun percobaan kedua. Nah, setelah memasukkan air kapur pada tabung B, kita akan masukkan femipan pada tabung A baik pada percobaan pertama maupun pada percobaan kedua. Kita masukkan femipan, kita aduk ya. Setelah kita memasukkan femipan pada percobaan pertama dan percobaan kedua pada tabung A, kita akan memasukkan indikator PP pada air kapur atau pada tabung B baik pada percobaan pertama maupun pada percobaan kedua, sehingga nantinya air kapur yang terdapat pada tabung B ini akan berubah menjadi merah jambu atau pink warnanya.
Bisa kita lihat di sini warnanya mulai pink ya. Nah, setelah itu kita akan bandingkan pada tahap awal di sini bisa dilihat untuk tabung A. Di sini warnanya masih coklat ya, dan untuk gelembung gasnya di sini ada sedikit sisa pengadukan, serta untuk aromanya di sini masih aroma manis karena ini merupakan air gula. Setelah itu, untuk tabung B di sini bisa dilihat untuk warnanya dia pink atau merah jambu, dan untuk gelembung gasnya di sini tidak ada, serta untuk aromanya pun tidak ada. Setelah itu kita tutup masing-masing percobaan. Untuk percobaan pertama kita tutup dengan tutup botol yang telah kita lubangi 3. Sedangkan untuk percobaan kedua kita tutup dengan tutup botol yang telah kita lubangi 4. Nah, setelah kita tutup masing-masing percobaan, kita tempelkan plastisin pada tutup botol. Setelah itu kita tunggu beberapa menit sampai nantinya akan ada reaksi. Nah, untuk menit-menit pertama di sini bisa dilihat bahwa pada tabung A baik percobaan 1 maupun percobaan kedua di sini sudah ada gelembung gas yang naik. Nah, di sini menandakan bahwa jamur ragi sedang memecah glukosa untuk menjadi energi. Nah, awalnya saya berhipotesa pada percobaan kedua ini tidak akan berhasil fermentasinya. Mengapa? Karena di sini adanya sedotan yang membuka akses untuk udara masuk atau aerob, sehingga nantinya jamur tidak akan bereaksi. Namun setelah saya melakukan kajian pustaka, ternyata jamur yang ada pada ragi ini merupakan jamur fakultatif, yang mana dia bisa hidup baik dalam keadaan aerob maupun anaerob. Nah, lalu untuk menit-menit berikutnya, di sini bisa dilihat bahwa pada tabung B di percobaan pertama di sini ada gelembung-gelembung gas yang muncul. Nah, tetapi pada tabung B pada percobaan kedua di sini tidak ada gelembung gas yang muncul. Hal ini dikarenakan gas keluar melalui sedotan pada tabung A. Nah, setelah itu bisa kita lihat warna pada tabung B percobaan pertama di sini mulai sedikit memudar. Nah, bisa dipastikan bahwa gelembung yang ada pada tabung B ini yang lewat melalui selang bening ini merupakan gas karbon dioksida atau gas CO2.
Mengapa bisa dipastikan seperti itu? Karena gas CO2 ini bersifat asam dan air kapur ini bersifat basa, sehingga ketika mereka bertemu dan saling berikatan akan menghasilkan sifat netral. Nah, indikator PP di sini mulai memudar karena indikator PP tidak bisa bereaksi selain pH yang bersifat basa. Nah, sehingga indikator di PP di sini mulai memudar. Nah, setelah itu pada tabung B di bagian kedua di sini warna tidak memudar karena di sini tidak ada gelembung gas CO2 yang masuk. Nah, sehingga di sini mari kita bandingkan kembali untuk percobaan pertama dan percobaan kedua. Di sini warna pada tabung B mulai coklat, masih coklat seperti warna awal, lalu untuk gelembung gasnya lebih banyak, serta untuk wanginya atau aromanya. Di sini aroma-aroma berbau khas seperti alkohol. Sedangkan untuk tabung B pada percobaan pertama maupun percobaan kedua di sini bisa kita lihat bahwa pada tabung B di sini warna mulai memudar. Sedangkan pada percobaan kedua ini tidak memudar. Lalu untuk gelembung gas di sini ada karena apa? Karena ada gas karbon dioksida. Sehingga di sini ada sedikit gelembung gas, sedangkan di tabung B ini tidak ada. Dan untuk aromanya juga di sini tetap tidak ada. Nah, setelah melakukan perbandingan, di sini mari kita simpulkan bahwa pada percobaan pertama membuktikan hasil fermentasi alkohol ini ada 3. Yang pertama yaitu gas karbon dioksida yang teridentifikasi saat gelembung gas karbon dioksida ada pada tabung B. Lalu yang kedua ada etanol yang teridentifikasi saat proses akhir fermentasi yang mana berbau khas seperti alkohol. Dan yang ketiga ada energi yang mana teridentifikasi saat kita memegang tabung A yang lebih hangat dibandingkan tabung B. Lalu untuk percobaan kedua di sini membuktikan bahwa jamu ragi bersifat fakultatif yang mana dia bisa hidup baik dalam keadaan aerob maupun anaerob. Nah, sekian dari saya pemaparan dari praktikum percobaan respirasi anaerob dari proses fermentasi alkohol. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.